ditertibkan luas. Coba Makanya aku bilang saudara Samuel ini masih kayak dulu rupanya. Nggak berubah ente. Dua-duanya abang-abang sebentar. Biar penonton aja yang juri. Menurut penonton yang di bawah siapa yang nggak nyambung? Silakan dulu penonton. Ya Kristus sama dengan Tuhan itu nggak nyambung. Sebentar bang Juma, sebentar. Untuk Bang Juma ketik 2, untuk Bang Samuel ketik 1. Coba kita lihat dulu siapa paling rame. Siapa yang nggak nyambung? Kembali untuk Bang Suma 1, Bang Samuel 3. Enggak, untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Coba dikira sendirilah, kalian sendiri yang ngira ya Bang ya, Bang Juma sama Bang Samuel. Siapa nggak nyambung? Untuk Bang Juma 1. Host. Tujuanku bukan itu, tujuanku ditertibkan. Gini loh, saya kan, host kan tahu kapasitas saya sebagai debater, apologet. Saya nggak mau debat kayak pasar, jadi tolong ditertibkan. Iya, makanya kan saya, Kristus adalah sebentar. Makanya saya tidak lagi ke roomnya si Joy dan ke roomnya si Deborah karena tidak ditertibkan. Iya, saya nih sekolah tinggi-tinggi bukan untuk hal-hal seperti ini. Jadi tolong dibikin berkelas gitu loh, bro. Paham ya? Iya. Jangan sampai Ya sebentar sama lain juga. Sebentar dua-duanya sebentar. Gini. Makanya tadi kan langsung kuturunkan itu orang itu cetak lontong kuturunkan biar enak kalian head to head. Nah, saya rasa saya tidak perlu capek lagi mengatur kalian dua. Ya nggak bisa begitu. Sudah tertib. Karena begini. Nah, sebentar Bang Samuel sebentar. Jadi mulai sekarang bagaimana baiknya kita bikin timer atau bagaimana? Coba Bang Samuel dulu. Ya, suruh artikan dulu Bang Samuel ini Kristus itu apa? Oke, timer ya. Timer Bang Juma ya, timer. 1 menit aja, 1 menit. 1 menit. Oke. 1 menit. 1 menit. Waspadalah kepada Siapa Kristus. sekarang? Sebab Kristus palsu, berarti Tuhan palsu dong. Dari siapa mulai? Bang Juma, silakan Bang Juma. Silakan Juma, silakan. Oke, baik. Bentar. Jadi, saudara Sebentar yang dulu, lahir Juma. Sebentar, sabar. Oke, sip, 86,3. Lanjut. Oke, Bang. Oke, Bang, silakan Bang. Silakan Bang Juma. Berbicara mengenai Kristus di dalam tradisi Yudaism, Mesia atau Al-Masih, itu jelas manusia. Ada beberapa banyak manusia yang diurapi Tuhan dan semuanya itu adalah Mesias. Daud, Harun, Salomo, Saul, mereka semuanya adalah Kristus dalam bahasa Yunani. Artinya Lukas 2 nomor 11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Tapi dipelintir supaya apa? Supaya lolos makhluk yang datang kepada Paulus ini. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim, jelas manusia. Yesus manusia. Yesus sendiri ketika disidang katanya, apakah engkau anak Tuhan, engkau Mesias? Apa kata Yesus? Engkau sendiri yang mengatakan itu. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Yesus mengatakan datang kedua kalinya anak manusia. Jadi anak manusia yang datang kepada Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus dan Kristen hari ini. Makanya saudara Samuel menyembah Yesus karena Yesus yang dia sembah itu bukan anak Maria tapi Yesus lain, Kristus lain. Oke Bang, itu saudara. Lanjut. Habis satu abangku, habis satu Bang, habis satu. Oke, kamu saya skakmat 1-0 ya sekarang ya. Nah, sekarang saya skakmat nih ya, 1-0 ya. Kita ulang ya. Nah, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Sekarang kita baca di sini menurut nubuatan ya. Ini menurut konteks nubuatan tentang Mesias ya. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus di sini bukan manusia. Nggak ada manusia disebut maha kudus. Dalam konteks ini tidak ada manusia disebut maha kudus. Oke? Nah, jadi di sini kamu udah kena skakmat nih Zulma. Ya, terus maka ketahuilah dan pahamilah dari saat itu keluar, dari firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya lagi-lagi diurapi, seorang raja
ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun. Ya. Jadi di sini bukan manusia yang Anu diurapi. satu Bang Samuel. Silakan. Anu satu Bang. Kau bantah. Kau udah saya skakmat 1-0 ya. Saudara, Anda baca bilangan 7 nomor 10. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi. Mesbah juga Mesias, mesbah juga diurapi, mesbah juga Kristus. Tidak pernah ada Tuhan itu diurapi. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Yahudi diurapi itu di mana? Elohim diurapi itu di mana? Yang diurapi itu mesbah, Baitel, bait Tuhan, bait Eloah, bait Allah atau bait Allah atau baitullah. Itu diurapi. Berarti dia juga Tuhan karena diurapi gitu. Sorry lah, anak Maria diurapi. Kenapa? Dia orang pilihan. Makanya disebut Kristus. Yesus Kristus, manusia yang diurapi. Mesbah Kristus, mesbah yang diurapi. Sederhana kok itu. Masalahnya sekarang Anda itu sakit. Kenapa sakit? Anda memaksakan manusia yang keluar dari rahim ibunya sebagai bukan manusia. Kenapa Anda memahami dia bukan manusia? Sebab yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen sekte apapun itu bukan manusia, tetapi mengaku Yesus. Akulah Yesus. Galatia 1 nomor 1. Udah. Habis satu Bang. Habis satu, Kok Bang. singkat kali? Cuman 30 detik. Yang Satu datang menit kepada Bang. Paulus Udah debat bukan sama saya manusia. 1 menit. Soal debat sama saya 1 menit udah cukup. Sekarang begini. 30 detik aja, lanjut. Tolong diam dulu. Nah, kan begini, kan tadi konteksnya sudah saya jepit dalam konteks keselamatan. Dalam konteks di sini adalah sebagai raja, bukan bait. Nah, sekarang sebagai raja. Nah, sekarang kamu melari kepada bait ya. Bait di situ siapa? Adalah Tuhan sendiri. Kita lihat di sini. Nah, lihat ya. Kita lihat ya. Kan lo jangan ketawa-ketawa aja kerjanya, entar. Lucu ente. Kamu saya skakmat 2-0 ya sekarang ya. Nah, Suka-suka diam lu. dulu. Suka-suka lu. Diam dulu. Ntar dulu, sabar. Aduh, saudaraku Samuel masih kayak dulu rupanya. Loh, kalau kamu udah berubah, bahkan Muhammad aja Allah katanya, ya udah. Allah. Nih ya, sebentar dulu, diam dulu ya. Yesaya 8 ayat 13 ya. Tetapi Yahweh semesta alam dialah yang harus kamu ikuti sebagai yang kudus, dan kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ia, Yahweh di sini ayat 14 akan menjadi tempat kudus. Skakmat 2-0 bro. Jadi gini, yang tadi kamu belum bantah, yang di Daniel 9:24, yang di sini juga kamu harus bantah. Kamu ada dua PR. Iya, bantah. Ya. Kalau nggak kamu skakmat. Masya Allah, Masya Allah generasi. Allahu Akbar. Jadi Perhatikan sekali lagi waktunya, saya Bang. katakan kepada saudara bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Kristus itu tergantung konteks, tapi tidak pernah Tuhan itu disebut Kristus. Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi kepada Bani Israel tidak pernah digelari Kristus. Tidak pernah. Selamanya benda, baik itu yang benda mati, benda hidup, itulah yang disebut Kristus, termasuk Yesus. Sedangkan ketika berbicara Kristus, jangan bohong terhadap kebenaran. Kristus itu yang ada adalah anak Maria, manusia. Manusia itu. Sedangkan Paulus, masalahnya di situ. Paulus mengatakan yang datang memberikan Injil kepadanya bukan manusia. Berarti dua sosok yang berbeda. Kristus yang satu adalah manusia, Kristus yang satu yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, yang mendirikan agama Kristen. Nah, Yesus berada di tengah. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, Kristus palsunya itu makhluk roh. Bisa nggak makhluk roh diurapi? Itu dulu. Host, Oke Bang. Saudara Gini, Samuel, boleh nggak roh waktu diurapi, saya- Bang? waktu saya, ya kan yang diurapi tadi tempat kudus, kan saya udah baca. Enggak. Bisa Gini, nggak gini, sebentar, roh bentar, diurapi? diam dulu, Itu pertanyaan saya. Bentar, saya mau ngomong sama host. Kan saya punya waktu nih 1 menit nih. Dia pakai aja, karena dia belum jawab, belum bantah 2 ayat tadi. Saya kasih dia untuk bantah 2 ayat tadi. Mulai ngaca dia. Kan tadi kan Mulai gini, ngaca. sebentar dulu, diam dulu. Kan begini, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Ternyata enggak, manusia di sini adalah Tuhan. Nah, lalu kan kamu bilang tadi yang Jadi kau diurapi sudah itu menuhankan sebentar mesbah dulu, ini dulu. ceritanya? Host, tolong ditertibkan, host. Tolong ditertibkan. Ini saudara-saudara, Tolong ditertibkan saudara dulu. Samuel ini sudah menuhankan Tolong bangunan ditertibkan. dia. Ditertibkan, host. Oh iya. Oke.
Fokus, fokus, Tolong ditertibkan ya. fokus, Saya ini fokus. bukan orang yang berdebat seperti ini, seperti pasar. Ya. Nah, sekarang tempat kudus itu saya sudah tunjukkan. Yesaya 8 Ya. itu iya Kamu saya tempat kasih kesempatan kudus. untuk jawab. Tempat kudus yang dimaksud di situ adalah mesbah. Apa sih orang ini? Mesbah yang diurapi itulah yang menjadi tempat kudus. Rumah ibadahnya orang Yahudi itu memang tempat kudus. Mereka menyebutnya dengan kata apa yang mereka sering katakan mikdas atau sinagoge, itu tempat kudus. Kok jadi Tuhan tempat ibadahnya orang Yahudi? Sakit ente. Jadi kembali kepada pembahasan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk roh. Bisa nggak roh itu diurapi? Nggak bisa kan? Berarti yang datang kepada Maria yang diurapi, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah roh yang tidak bisa diurapi. Dua makhluk yang berbeda. Dan Yesus berada di tengah berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ada nggak datang mengaku Mesias? Ada. Kepada siapa? Paulus. Namanya siapa? Yesus. Manusia nggak? Bukan. Maka dikatakan dalam kitab saudara bahwa penyesat itu adalah mereka yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang padamu manusia nggak? Bukan. Penyesat. Begitu saudara Samuel. Sederhana kok Ya, itu. harus satu bang. Bang Juma Lanjut. harus satu. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau dia tidak bantah 2 ayat, skakmat sudah. Sudah saya jawab Yesaya Lanjut, Cuma. 8. Lanjut, Cuma. Lanjut. Yesaya 8:13 ini nomor 13-nya yang dibahas yang diurapi di situ mesbah. Nomor 14-nya ia akan menjadi tempat Oke, kudus. sebentar. Ya, Tolong siapa? dipotong dulu, Mesbah. Tolong harus Mesbah kok jadi di-mute ulang Tuhan. sebentar, Mas. Tolong. Mesbah kok jadi Sebentar, Tuhan, sebentar, saudara Samuel. Bentar. Mikdas Sebentar, kok jadi Bang Juma. Tuhan. Bentar. Tolong di-mute dulu. Di situ kan gini ya. Kamu Apa nggak tuh? bisa. Sebentar dulu, nggak usah dijawab. Kamu tidak bisa membuat narasi di luar yang tertulis. Saya ini debater berdasarkan apa yang tertulis. Jadi bukan menurutmu, kita bahas kitab yang tertulis. Di situ yang jadi mesbah, di situ yang jadi tempat kudus adalah Yahweh sendiri. Paham ya? Nah, kamu cukup bantah itu. Nah, kalau kamu nggak bisa bantah, yang soal 2, yang soal 1 juga, kamu udah skakmat buat saya. Sekarang saya kasih kesempatan 1 menit lagi, silakan. Hei, bilangan 7 itu yang jelas. Bilangan 7 itu kan sudah jelas tuh. Mesbah yang diurapi. Lalu kemudian Anda loncat ke Yesaya 8. Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Emang apa masalahnya? Skakmat, udah gol bunuh diri. Memang Gol bunuh diri. Tuhan semesta alam bukan yang keluar dari rahim Maria. Coba tunjukkan kepada saya bahwa yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan semesta alam. Itu dalilnya di mana? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 itu Hezekia. Hezekia itu yang diceritakan kok. Yesaya 9 telah lahir Yulat. Yesus 600 tahun kemudian baru lahir. Mana di situ dibilang Hezekia? Hezekia, Anda baca dalil-dalil setelahnya. Hezekia sudah mati, nggak bisa dipilih. Saudaraku, saudara, dengarkan, telah lahir. Hari Skakmat 3-0. ini telah lahir. Oh enggak dong, mau enggak saya Skakmat 3-0. bahas ini? Mau enggak saya jelaskan? Sebentar, Kos. Mau enggak saya Di-mute jelaskan dulu. saya 9 supaya kau Ya, paham? kamu kan saya kasih waktu. Sekarang Iya, saya Masih ada ambil waktu nih. waktunya bang. Masih ada Mau waktunya nggak? bang. Mau enggak saya Samuel, jelaskan Oke, bahwa silakan, yang dimaksud silakan. dengan Hezekia itu, yang dimaksud Yesaya 9 itu adalah Hezekia? Mau enggak? Supaya kamu jangan nipu-nipu orang-orang Kristen dengan caramu seperti ini. Udah bang Saya Juma, harus jelaskan. waktu bang Juma. Saya jelaskan Hezekia 9, saya cukup buktikan ya. secara akurat. Bentar bang Juma, nanti bang Juma. Nah, Lukas 2 ayat 11. Ya. Nggak usah disautin, diam aja. Telah Jangan lahir. Bentar, jangan ke orang. Tolong harus ditertipin, Los. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ditertipin. Iya bang Juma. Bentar bang Juma. Ya. Jangan kayak orang kampung. Saya bukan debat orang kampung, soalnya. Saya nggak suka debat orang kampung. Nah, ya. Oh nipu-nipu dia, nipu-nipu. Lanjut. Nah, kan ad hominem Lanjut. kan? Nah, jadi gini, dalam Yesaya 43 ayat 11 ya, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di situ juru selamat pakai kata kerja hamosia. Nah, lalu di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengonfirmasi dan ada saksinya, bukan seperti di goa nggak ada saksi. Nah, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, yang menurut kitab Yesaya juru selamat hanya satu,
ya, yang itu adalah Yahweh, Bapa itu sendiri. Nah, ini yang tertulis. Kamu bukan debat sama saya, kamu debat sama Alkitab. Kamu gugurkan ayat Alkitab itu. Lalu, para juru selamat yang adalah Yahweh, yang lahir di Lukas 2 ayat 11, di dalam Zakaria 12 ayat 10, adalah yang ditikam, seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Di Zakaria 14 ayat 3 dan 4, dia akan menjejakkan kakinya di bumi pada akhir zaman. Nah, jadi sorry gini, sebentar host. Kan saya nih lagi di kantor BPN nih, ya. Jadi saya ngomongnya agak pelan ya. Nah, jadi tolong ditertibkan host, karena saya di kantor pemerintah nih. Oke. Lanjut. Apa yang kamu narasikan barusan, menjilat-jilat kitabnya Yahudi untuk menuhankan sosok makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu tidak mempan. Nih, Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan rasul, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Yesus utusan enggak? Utusan. Bukan Yesus, tetapi Tuhan sendiri. Yesus itu cuman alat. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Berarti bukan Yesus. Khotbah Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Elohim dengan manusia Israel, yang melakukan tanda-tanda, kekuatan, mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Jedar. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Samuel, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua itu aku lakukan sebagai bukti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Bapa mengatakan, bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kedengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Begitu saudara Samuel. Kembali aja kepada tema. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Capek kau kayak gitu, limit aja. Gimana Hezekia, gimana? Mau dibahas ya saya 9 gimana? Bentar. Kan kau bawa Yesaya 63 ayat 9, ya. Ya gak usah kayak Ezekiel lagi kau kan yang bawa Yesaya 63 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Ia sendiri. Sebentar dulu, diam. Nah, di ayat 16, bukankah engkau Bapa kami, ya Yahweh? Engkaulah Bapa kami, namamu penebus kami. Jadi Bapa itu dia turun sendiri, dirinya sendiri sebagai penebus yang datang menyelamatkan umatnya. Nah, kamu jangan dulu anggap ini, kamu kan menuduh saya menyamakan dengan Yesus. Oke, kamu anggap Yahweh ini bukan Yesus, nggak apa-apa, ya. Sekarang Yahweh yang bukan Yesus itu menurutmu harus turun, ya. Kan kamu sendiri yang bawa ayat itu. Nah, kamu di sini udah kena skakmat 4-0 Zuma, kamu gol bunuh diri. Kasihan Dele Zoom. Kasihan Dele. Segala Yesus sudah selesai. Lanjut. Oke, dengarkan saudaraku Samuel. Cara-caramu menyesatkan saudara-saudara kita Kristen dengan pola seperti ini tidak akan berhasil. Kenapa? Kami akan setiap hari menggaungkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus sesuai dengan kesaksian Yesus. Anda membaca nomor 13-nya, tapi nggak begitu dalilnya. Yesaya 63, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bukan utusan, bukan Yesus. Melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman purbakala. Artinya, Tuhan Elohimlah yang kemudian menyelamatkan Bani Israel dengan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus. Anda melantiknya padahal Tuhan mengatakan bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel.
Nomor 13-nya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Kenapa bisa? Karena Tuhan menyelamatkan dengan mengutus utusannya Nabi Musa alaihi salam. Jangan kebiasaan lama nipu-nipu kayak gitulah saudaraku Samuel. Sadarlah. Iya, Udah Bang. tua ente kan. Tertibkan Ya, Hol. lanjut. Udah bang, habis waktu bang. Tolonglah ditengok waktu sendirilah bang. Iya, memang begitu. Kalau Muslim memang nggak tahu waktu. Memang udah begitu karakternya. Biarin aja. Jadi gini, kan Zuma bawa Yesaya 63. Jadi yang datang menyelamatkan umat itu bukan utusan, bukan duta, melainkan ia sendiri. Lalu Yesus berkata, ya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Dan engkau sekarang telah melihatnya dan telah mengenalnya. Barang siapa telah melihat anak, telah melihat Bapa. Jadi bacanya jangan separoh-separoh. Baca semua. Kalau makan durian separoh, setengah buat gue, setengah buat lo. Jangan dimakan semua. Nah, jadi gitu Zoom. Ya, jadi gini, lu jangan nipu pakai ayat. Gue tuh tahu tuh ayat semua. Lu jangan nipu deh. Gitu loh. Karena dari tadi lu udah bikin 5 PR, ya 5 skakmat buat lu sendiri. Seribu lagi, 1000. Sebentar. Tapi klaim sendiri. Iya saya 63, lu yang bawa, lu yang kena skakmat. Kan bikin malu Zoom, masa lu jadi apologet sekian lama masih begitu. Sekarang Apa? Yesus utusan atau bukan? Ntar dulu belum kelar Zoom. Oh, belum Ntar kelar. dulu. Iya tahu waktu lah. Ya, kau belajar bagaimana menghormati waktu di sini. Memang Muslim saya tahu begitu. Di Eropa aja mereka nggak ngerti ngantri. Memang begitu. Nah jadi tolong kalau kau bawa ayat lagi, kau telusuri dulu baik-baik. Nanti jadi masuk ke lubangmu sendiri. Habis waktu Ya. bang. Caramu itu nggak laku. Yesus mengatakan, memang kamu kenal. Aku ini memang kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh dia yang benar. Yang kamu tidak kenal. Cie. Jadi percuma. Yesus itu utusan. Elohim mengatakan bukan utusan. Makanya sebagai utusan, Yesus masih menyerahkan kepada Bapa. Karena dia sebenarnya cuma alat doang. Masa Anda tidak lihat Yohanes 5 nomor 36? Ada kesaksianku yang lebih penting. Bahwa semua pekerjaan yang aku pekerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Kata Bapa, aku yang mengutus Yesus loh. Ngapain kau sama-samakan utusanku dengan saya yang pengutus? Sederhana kok itu. Anda aja yang mau kemudian melilit lidah. Demi apa? Demi agar manusia menuhankan makhluk yang datang kepada Paulus. Yang bukan manusia itu loh. Itu tema kita. Maria melahirkan manusia yang diurapi. Yang datang kepada Paulus tidak diurapi. Siapa itu yang tidak diurapi tapi memakai nama Yesus? Ya iblis. Dilihat Ngaku aja dong. bro, capek-capek kau gitu lah. Langsung dilihat aja. Ya, jadi kau tetap menghindar. Ya, kau selalu mutar-mutar lagi red herring. Ya, jadi kau nggak bahas ayat yang ku kasih. Ayat yang kau bawa, ku terima. Tetapi masalahnya kau tidak bahas ayat yang ku bawa. Bahkan bukan aku yang bawa ayat itu, kau sendiri yang bawa Yesaya 63. Kamu nggak bahas. Jadi kau sudah skakmat 5-0. Jadi mau berdebat apa lagi begini muter-muter? Gitu. Nah, sekarang penutupan gini ya. Dalam Al-Baqarah 210 dikatakan, tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan turunnya Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya. Nah, jadi ketika Yesus waktu di pengadilan terakhir dia bicara, katakan sekali lagi siapa engkau? Apakah engkau anak yang terpuji itu? Apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Orang Yahudi marah, langsung merobek bajunya sendiri. Langsung dia mengatakan, kami tidak perlu saksi, salibkan dia. Karena menurut kitab tanahnya, menurut kitab Pentateuch Musa, 5 kitab Musa, yang turun dalam awan itu Yehova. Selesai kau, Jum. Jadi saudara Samuel, Yesaya 63 itu tidak bisa menolong kamu. Itu Yesus disangkal sama Tuhan. Dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan seorang utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Apa sih saudara ini? Jangan kau paksakan. Bukan anak Maria. Maksud lu yang kau sandingkan dengan penebus yang ada di Yesaya 63 ini, itu makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria itu utusan, saudara. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan utusan.
cuma ngaku-ngaku Yesus doang. Karena kamu menyembunyikan identitas makhluk yang datang kepada Paulus ini, Anda seakan-akan ingin supaya kami percaya bahwa itu Yesus anak Maria. Bukan. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, titik. Tapi mengaku Yesus. Sedangkan yang melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, anak Maria, anak manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Itu sederhana kok itu, kalau kamu itu mau sadar gitu loh. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus 13 buku. Limit aja, limit. Nah, gitu. Gitu aja udah. Kalau orang nggak tertib memang mesti digebuk. Nah, sekarang begini, terakhir dari saya, karena kau sudah skakmat 6-0 Zuma, bahkan kamu yang sendiri bawa ayatnya, saya mau bertanya satu saja sama kamu. Ya, tunjukkan ayatnya. Apa alasan orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Ya, saya ulangi ya, apa alasan Yahudi mau menyalibkan Yesus? Apa kasusnya? Kasih ayatnya sama saya, silakan. Silakan Bang Juma, buka mic-nya. Saya kasih data Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah banyak orang Yahudi datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Israel ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang ada pada saat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan Habis waktu Bang. Silakan Bang Samuel, buka mic-nya. Buka mic-nya Bang Samuel. Oke, jadi begini Zuma, ya. Ayat yang kamu bawa, itu Yesus belum disalib, pada akhirnya belum disalib Zum. Skakmat 7-0 Zuma. Ya. Jadi tolong jawab lagi dengan benar, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu masih belum bisa jawab, jadi begini loh, Yesus berkata langsung saat itu dia divonis mati, disalib. Alasannya apa? Kalau ayat itu dia masih belum disalib, bro. Lanjut, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau udah nggak bisa lagi kamu, udah 7-0 buat saya, kamu udah kelar, bro. Lanjut. Silakan Bang Juma. Ditanggapi. Pahami dulu bahwa orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak mau tempat sucinya dan bangsa mereka dirampas. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa mereka bunuh. Baca Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Baca kesaksian Pilatus. Apa katanya? Matius 27 nomor 18. Mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus. Maka ketika dia mengatakan, engkau hanya manusia, bukan karena pekerjaan, tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan, pada engkau adalah manusia. Itu kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya agar bisa disalibkan. Pada dasarnya, Yesus disalib karena dengki, karena iri dan takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Silakan Bang Samuel, buka mic-nya Bang. Aduh bro, belum ada bantahan bro. Nggak ada bantahan. Oke, saya jawab aja ya. Kan tadi saya udah bilang, katakan sekali lagi. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan, mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan, kemuliaan di langit. Yang menurut orang Yahudi dalam kitab Musa adalah Yahweh sendiri dalam awan-awan.
Terus kasus di Yohanes 10 ayat 34, karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu alasannya. Gitu. Ya, Zuma masa udah lama masih kalah sama saya 7-0 sedikit malu. Berarti belum. Nah, berarti belum nih. Gitu ya. Nah, jadi tolong deh, kamu latihan lagi deh untuk berdebat deh, yang bener. Kamu langsung jangan dulu sama Samuel, parah nanti. Gitu. Ya, itu aja. Gitu. Ini jurus apa namanya? Jurus kodok makan pancing. Hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi akan mulai pada 2 hari lagi katanya. Masih ada waktunya, Bang. Masih ada waktunya, Bang. Dia cuma curhat gimana dong? Cuma Iya, curhat. waktunya masih Dia jalan, cuma curhat. Bang. Sebentar. Tanya curhat. Habis waktu. Iya, iya. Udah habis waktu. Cuman curhat dia mau ngapain? Orang sudah menyerah itu namanya. Cuman klaim 10 kali, 200 kali pun Anda bilang nggak masalah. Orang yang menyaksikan kok. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan Mas, sebentar, saya belum kelar loh tadi. dan membunuh Ada Yesus. waktu, Bang Samuel, sebentar, biar aja lah. Dengarkan, Markus 14 nomor 1, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jangan kau menangis dulu, kau baca dalil yang saya bawa. Itulah alasan kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Takut bangsanya dirampas oleh Romawi, bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran makhluk goib yang datang kepada Paulus, yang menyuntik otak Paulus agar membuat orang-orang sedunia menyembah dia. Tetapi orang Yahudi menyalib Yesus karena dengki, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka melakukan tipu muslihat. Itulah yang Kok jadi marah-marah sih Zuma? Kenapa? bukan saudaraku. Kita dipepet sama waktu. Jadi saya harus menjelaskan supaya masuk di otak lu. Silakan, Bro. Bang Samuel. Suaranya Bro, udah debat masuk di sama otak saya. lu. Tolong ini, Iya, Bang, debat kalau sama sudah saya. dalam waktu janganlah bicara, Bang. Debat sama saya, debat sama saya nggak perlu menjelaskan, bro. Kita debat adu ayat. Bentar lo, di mute lo. Debat sama Coba saya. kita saya adu minta ayat. dalil Bentar, kalau begitu. coba Di mana Kristus Di itu mute lo. bukan manusia? Silakan. Di mute lo. Di mute lo, bentar. Di mana Kristus bukan manusia? Coba. Di mute lo, host di mute lo. Host. Sebentar Tolong dulu kita- kalian dua, sebentar dulu Bang, sebentar abang-abang ya. Ya kalian dua kalau sudah jalan timer diamlah gitulah. Oke lanjut. Enggak, dia cuma curhat. Gimana ini saudara host? Biar penonton yang menilai. Diskusi sama orang curhat Gini, doang. Bang Tolong, Juma, Bang Juma gini Bang Juma. Biar penonton yang doang. menilai di bawah, penonton yang kalau sudah menyerah angkat bendera saja, nggak usah curhat kalian sama aku. Aku Ya, di sini curhat, jadi Samuel, patung. dengar itu, Samuel, Aku dengar di itu. sini jadi patung. Aku di sini jadi patung. Harus ada Saudaraku moderator, Samuel Host. yang Harus ada ganteng, silakan. moderatornya. Ya. Nyerah aja, nggak usah curhat. Bentar, Host. Dah. Tolong ditertibkan, Los. Gimana sih nih? Kok saya nggak jadi ngomong? Ya, sekali lagi ya, saya peringatkan ya. Tolonglah, kalian ini jangan memalukan lah 2.000 orang penonton loh. Udah, Oke, Bang saya Juma ngomong ya. sekarang waktunya. Bang Samuel lagi. Waktunya sekali dia, lagi. waktunya dia curhat. Kan dia curhat. Saya kan pakai ayat. Oke. Udah ya. Oke, abang-abang ya. Oke lah. Bentar, saya ngomong dulu. Saatnya Saya curhat. ngomong sekali dulu. Silakan. Tolong Oke, di-mute dulu. sebentar. Tolong di-mute Bisa dulu. nggak? Gimana sih kalian aja payah diatur gimana yang lainnya? Kok Susah aku jadi susah diatur? Kan dia disuruh diam. Gimana sih, Le? Udah, ya silakan. Nah, jadi Zuma, debat sama saya kau nggak perlu menerangkan. Kan Saya curhat. bawa ayat. Sebentar. Yang curhat kan kamu dari tadi. Sampai ngamuk-ngamuk. Nah, jadi gini, kamu bantah dengan ayat. Kamu sendiri yang bawa ayat Yesaya 63. Dia sendiri yang datang. Kan gitu. Kalau itu bukan Yesus, maka harus digenapi Yahweh yang datang. Itu konsekuensinya. Nah, kalau dia bukan Yesus ya, kalau kata kamu berarti Bapak harus datang ke bumi. Nah, saya bantu lagi dengan Al-Baqarah 210. Di 210 aja alam kan turun ke bumi dalam naungan awan, kan begitu. Nah, kamu dari tadi nggak ada bantah itu. Nah, kecuali misalnya ada ayat kontradiksi, Yahweh tidak turun ke bumi gitu misalnya, baru. Nah, itu aja kalau debat sama saya simpel-simpel. Saya rasa itu aja, Le. Cukup, Le. Dia belum ada bantahan udah 7-0 gimana nih? Lanjut deh. Curhat aja kan? Dan dia mencoba untuk menipu, memelintir Yesaya 60
63 nomor 9. Sebentar dulu Bang Juma, sebentar Bang Juma. Gini teman-teman yang di bawah, sebentar dua-duanya debater handal dua-duanya sebentar. Teman-teman, Bang Juma mempertahankan Yesus manusia, Bang Samuel mempertahankan Yesus Tuhan tidak pernah jadi manusia. Jadi teman-teman yang nilai di bawah ya, teman-teman yang menjadi juri, saya di sini bukan juri. Saya di sini bukan diskusi atau perdebatan ya. Oke, lanjut Bang Juma. Hostnya mulai stres juga ini, lihat ini Samuel. Yesus bukan manusia. Bentar. Jadi Yesaya 63 nomor 9 itu, saudaraku Samuel, di situ kata Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, bukan datang. Kamu masih kayak dulu, nggak berubah-berubah. Jadi di situ Tuhan yang menyelamatkan melalui siapa? Melalui utusan Yesus salah satunya. Maka untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan mereka tentang akidah, maka Yesus diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Elohim. Bukan Elohim turun ke bumi, bukan. Aduh mulai aneh. Dari dulu kayak begitu. Orang Kristen mana coba di Indonesia ini yang mengatakan bahwa yang lahir bukan manusia? Yang lahir itu manusia, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang lahir ini diurapi, sedangkan suara dan juga cahaya itu mana bisa diurapi. Berarti yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Itu aja dulu. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Titik. Sedangkan Yesus yang melakukan Kan Zuma, kan tadi kau yang bawa Yesaya 63 ayat 6 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo bilang perantara. Jadi lu nih blunder aja, dari dulu lu kerjanya blunder. Dulu lu debat sama gua tuh, lu ikut berapa mazhab? 4 mazhab lu ikut. Ternyata kau bilang kata anjing haram, ternyata buat mazhab Maliki tidak gitu loh, boleh dicium-ciumin tuh di anjing-anjing di Maroko. Nah sekarang lu blunder. Pas udah segitu tahun lu masih blunder, kan lu yang bawa Yesaya 63 tadi. Bukan duta utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lu kena sendiri ya mayat yang lu bawa. Oke dah lanjut, cuman gitu-gitu doang debatnya si Zumale. curhat kan, curhat Ya lagi. memang lu curhat kan. Iya, curhat Karena lu nggak dia. jawab apa-apa, terus gua mau ngapain lagi? Kutanya dulu saudara, Yesus itu utusan Ngapain atau lu nanya bukan? lagi? Yesus itu mengatakan, kamu telah melihat dia yang mengutus aku, akulah dia. Selesai bro. Yesus Mau itu ngomong apa lagi? utusan atau bukan? Iya, utusan. Apa? Tetapi Yesus juga Utusan. berkata, sebentar dong. Loh, ketepak, kok seneng? ketepak. Yesus utusan. Yesaya 63 nomor 9 bukan utusan. Oke, sebentar dulu ya. Udah. Tetapi ayat tidak berhenti di situ. Ayatnya berlanjut. Melihat dia yang mengutus aku, akulah dia. Sebentar. Nah, lalu Yesus Berarti kalian dua tiktokan aja ya, tiktokan ya 15 menit ya, tiktokan ya. Ya, Oke, saya jelas. tiktok Aduh, 15 menit. aku Saudara lagi sibuk Samuel lah, kalau mau tiktokan biar aja sudah dia ngomong mengakui? lah. Gitu. Hah? Sudah Loh, mengakui enggak dong. Yesus Loh, utusan, sekarang betul? begini. Yesus utusan, betul? Sekarang begini. Masalahnya sekarang Yesus begini. disalib bukan karena Yesus disalib bukan gara-gara dia berhenti dia mengaku utusan, tapi gara-gara dia berkata akulah dia. Itu kesaksian palsu. Itu tipu muslihat. Nah, Sudah ini kubacakan pelanggaran nih, dalilnya tadi. Pelanggaran nih, Markus Pelanggaran. 14 nomor 1. Kesaksian palsu. Ya. Lah iya. Pelanggaran sekali ya, Bang, ya. karena Abang bilang Alkitab kesaksian Pelanggaran. palsu. Itu pelanggaran Paulus, sekali. Orang-orang yang Begini, ada di Bang, sana. Abang harus Nggak debat boleh begitu. profesional. Nggak Itu Alkitab Abang bilang Itu nggak debat pelanggaran. profesional Apa? namanya. Aja Dialektika. Nggak boleh. Gitu ya, Padahal satu kalian ya. Itu nggak dialektika, Kartu kuning itu ya. begitu. yang Kartu melakukan kuning. kesaksian palsu itu adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu pura-pura aja nuduh saya. Itu kan ucapan di dalam Bible Anda sendiri. Matius 26 nomor Loh, kalau Yesus ngomong 59. sendiri kok orang Yahudi jadi kamu bawa kan Yesus yang ngomong. Gimana sih? Kok orang Yahudi? Saudaraku kesaksian- 59 kesaksian itu tuh apa Yesus. katanya? Imam-imam Yang kesaksian kepala Yesus kok yang- malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jedar. Iya, tapi Yesus itu ngomong, ya kan? Anak Apa? manusia turun dalam awan. Itu bukan perucapan orang Yahudi, itu ucapan Yesus. Lu gimana? Anak manusia, lu Kok bilang nggak bukan nyambung? manusia. Kena kau kan? Jedar lagi Loh, kan? Sekarang begini. Sekarang Kan apa Yesus lagi? anak manusia. anak manusia. kan kau bilang hurufiah. Jadi kalau anak manusia hurufiah, dia anak domba berarti hewan domba. Oh Maksud saya beda itu. kalau domba. Orang gila yang mengatakan Yesus itu 8-0. domba. Jadi Kalau giliran anak anak domba manusia itu, bukan- saudara Samuel,
Anak domba itu, manusia. Kalau anak domba bukan domba domba itu gitu. gelar untuk Bani Yakub. Itu gelar. Kau baca Yeremia 50:17. Gelar untuk Bani Yakub itu domba. Sementara Yesus ini adalah memang manusia. Bukan gelar lagi. Memang dia manusia. Maka ketika dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, duduk di langit sebagai manusia, datang kedua kali sebagai manusia. Sementara Anda mengatakan dia bukan manusia. Nih, tak kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia itu adalah, saya kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia, dengarkan saudara Samuel. Yang Anda maksud bukan anak manusia, solusinya adalah sosok gaib yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus. Oke? Ini itulah yang kalian tuhankan. Iblis yang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kau gunakan sekarang. Itulah yang saudara Samuel perjuangkan. Tapi Anda ingin menyandarkan anak Maria, sehingga Anda maksa. Itu bukan manusia loh. Padahal sebenarnya yang bukan manusia itu adalah iblis yang cuma menggunakan nama Yesus. Makanya nanti di padang mahsyar di hari terakhir, orang-orang Kristen diusir Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Samuel dan pengikutnya. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis. Kenapa? Karena nama Yesus kamu pakai untuk agar manusia menyembah makhluk yang ada kepada Paulus. Sementara itu bukan Elohim, itu bukan Yahweh, itu bukan Yehova, itu bukan Hashem, itu bukan Adonai yang disembah oleh orang Yahudi, dan juga bukan anak Maria yang rasul untuk orang Yahudi, tetapi makhluk gaib yang datang memakai nama Yesus, yaitu iblis. Garang aja. Bukan ngarang saudaraku, ayolah, Anda orang pintar. Jadi Anda gini bukan aja, orang Host. bodoh Gini saudaraku aja, Samuel. Anda orang Dia terpelajar. cuma bernarasi bebas, curhat. Ya, ayat yang tertulis dibacain beda. Jadi mau debat nggak kebalik ya? Masa seorang Zuma debat kayak begini udah bertahun-tahun gitu. Nggak kebalik itu saudaraku. Dia yang bawa ayat, dia kebalik itu. dia yang merubah ayatnya. Lu kok ada rubah? Nah, jadi gini, fokus aja deh Jun. Gini deh Jun. Kan tadi kan lo yang dengan nafsunya mengatakan bukan duta utusan melainkan ia sendiri. Lo iya, Yesus duta berarti bukan lalu Yesus. Lalu lo membuat klarifikasi. Nah, lalu lo merubah statement lo. Nah, ini namanya debat red herring ya. Artinya apa kalau yang saya gigit, rubah? lo artinya gigit ekor lo sendiri, kan begitu. Yesus utusan, Ya, berarti bukan duta utusan Yesus. melainkan ia sendiri. Sekarang begini, kan menurut kau kan bukan Yesus tuh. Iya, Ya, memang kan karena bukan Yesus utusan. Utusan nggak dia? Sebentar. Kan itu kan bukan Yesus yang di Yesaya 63 ayat 9. Iya, karena Yesus Ya, utusan. menurut lo kan bukan utusan, bukan Yesus. Nah, tapi masa Bapak harus turun berarti. Lo terima nggak Bapak turun ke bumi? Bapak nggak turun. Bapak mengutus 9-0. Yesus. Coba Anda baca. 9-0. Bisa nggak? Bisa Kan lo nggak Anda bilang baca? bukan Yesus. Coba Kisah Para Rasul 2 Kan lo nomor bilang bukan 22. Yesus. Entar Bisa dulu, kan lo bilang baca bukan Yesus Kisah tadi. Rasul 2:22. Yohanes 5 nomor 36. Bisa Kan Anda lo bilang baca? tadi bukan Yesus. Lah memang Ya, bukan udah Yesus. kelar. Udah kelar, Host. Mau gimana? Memang dia bukan mau baca? Yesus. Yesus hanya perantara. Iya, kan bukan Yesus. Tapi kan Iya, itu memang. kan Bapak. Lo tadi waktu bawa ayat itu nggak ada kata perantara. Lo jangan merevisi Loh, dong. baca Nah, Kisah sekarang Rasul begini. 2 nomor 22. Ntar dulu, itu kan setelahnya. Nah, kan lo Enggak bilang dong. kan Bapak sendiri Yesus yang itu turun. rasul. Setelah dia sebagai rasul, sebagai utusan, Zoom. Kelar lo. Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Nah, bukan Yesus. Iya, yang Tapi melakukan Bapak di dalam anak. Bapak di dalam mengutus anak. Yesus. Iya, yang mengutus ada di dalam dia kan? Di dalam dia itu ajarannya. Bukan. Bukan Apa? ajarannya. Tapi Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kalau Tuhan, kalau Yesus punya kuasa membangkitkan apa orang, ini? itu bukan ajaran, itu udah Jadi kekuatan, tubuh kekuatan Yesus ilahi. kerasukan Tuhan gitu maksud lo. Saudaraku Kok kerasukan? Kalau Samuel, kerasukan, Anda kalau bukan kerasukan, orang ada bodoh, rohnya, lalu ada Anda roh lain orang masuk. Itu bukan cerdas, kerasukan. Anda Enggak, orang enggak. Lu- terpelajar. Enggak. Jangan gitu kali, jangan. Masalahnya gue yang Ayolah, terpelajar kata Zuma saudaraku, sedang berdiskusi sama sadarlah. orang yang nggak terpelajar masalah waktu. Sadarlah tuh. kawan, sadar Oh, dong. Tolong Bisa nggak dikasih Bisa nggak konsekuensinya. dibaca Itu aja saudara kan. Samuel
Kisah para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus bisa nggak Anda baca? Lo jangan kabur dari ayat-ayat yang tadi. Lo jangan kabur dari ayat-ayat tadi. Untuk membuktikan siapa Yesus menurut Petrus. Yohanes 5:36, siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Samuel. Bagaimana saudaraku? Mikir dong. Ayolah. Tadi gimana? Lu kita jangan sudah lama klarifikasi omongan lo kenalan. dong. Jangan klarifikasi dong. Tadi katanya duta Baca bukan dua, duta utusan, iya sendiri. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Iya bacalah. Bacalah. Saya baca ya. Gua sambil sibuk soalnya. Oke, kita baca sama-sama. Ini khotbah Petrus. Coba host dicek host bacanya bener nggak? Ntar dia ngarang lagi. Oke. Dengar saudaraku. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jedar. Mau kemana lagi kita? Terus maksudnya ayat itu gimana? Loh, masa pura-pura? Apa yang membatalkan dari ayat itu? Saya bingung loh. Apa yang Masa membatalkan dari ayat pura-pura itu? nggak tahu? Enggak, ayat itu Saudaraku, nyambungnya ke Yesaya 63 apa yang lo bawa? ini maksudnya apa? Lu menuduh bahwa Bapak Yesus sendiri, Yesus Bapak itu sendiri. Ternyata khotbah Petrus mengatakan bahwa hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan bacanya bener oleh nggak sih, Bang? Elohim, Nggak ada yang lagi. dilakukan oleh Elohim Apa kita dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Mana ya? Yang dilakukan oleh siapa? Elohim. Melalui siapa? Perantara. Siapa perantaranya? Yesus. Jedar. Pura-pura sibuk dia. Pura-pura sibuk. Sedangkan hostnya ada udah mau Enggak, pingsan. di mana di situ pernyataan. Goyangkan kacamatanya dulu. Sebentar. Di mana di situ pernyataan kalau dia utusan, dia bukan si pengutus itu. Perantara. Di mana di situ pernyataan? Seorang yang ditentukan. Bentar. Iya, oke. Cuma kali kalau ke sana udah kita cuma kan udah selesai kita kasih Di uang rumah. untuk Hostnya aja udah mau pingsan dia. Waduh, yang disampaikan Bang Sumi ternyata betul. Waduh, gimana ini? Ternyata Yesus hanya perantara. Yang melakukan kekuatan mujizat tanda-tanda adalah Allah melalui perantara Yesus. Aduh, gimana ini? Oke, sebentar, host. Sebentar. Hostnya sudah mau lari ke puskesmas nih, minta disunat. Host. Ayat yang kau bawa bukanlah suatu pernyataan bahwa dia bukan si pengutus itu, enggak. Dia bukan Bapak, itu enggak ada kalimat itu. Jadi kau nggak nyambung ke ayat itu. Karena itu kata, sebentar. Kan dikatakan, kan kamu bilang bahwa kata seorang. Nah, dalam kitab perjanjian lama, ya, bahwa Yahweh itu ditikam seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Sebentar dong. Ya, jadi dia ditikam seperti orang ditikam. Ya, nah jadi ayat itu tidak bisa membantah Zuma, kecuali ada kata bukan Bapa, bukan yang mengutus, nah seperti itu misalnya. Jadi kamu nggak nyambung Zum, apalagi kamu dengan kuatnya membawa Yesaya 63 ayat 9 tadi. Makanya saya bingung, kamu sebenarnya sedang bunuh diri dari tadi sebenarnya. Ya, itu aja. Jadi dia belum ada bantah. Zuma, dari dulu blunder aja. Ada saudara Samuel ini. Gimana sih Zum? Saudara Makanya sehat-sehat hati-hati aja kalau kan? bawa ayat. Ya, Sehat hati-hati kan? bawa ayat. Oh, selalu sehat bro. Saya baru pulang dari Hong Kong ini. Iya, sehat-sehat. Sehat ya Zum. Oke, thank you. Saya mainannya nggak di sini. Iya, Saya sibuk di tahu. luar bro. Ini lucu kawan kita hostnya ini. Kayak Asep Irama. Oke lah, kita ini kawan, saya juga mau ibadah. Terima kasih saudara Samuel. Saya cuma Terima kasih, kangen Zuma, sama udah kamu. masuk Ya, sebentar. Kalian dua, abang-abang, closing statement dulu. Closing statement 2 menit ya. Bentar ini udah kelar. Biar penonton ada edukasi. Abang, Oke. abang berdua closing statement. Zuma duluan ya, karena mau buru-buru. Iya, gimana? mulai dari Bang Juma Iya, ya, boleh. bentar, Bang Juma. Baik. Oke, Bang Juma. Kalau Bentar ya. kami kedatangan kami, keberadaan kami dalam agama Islam itu kan
hanya sebagai pemberi peringatan saja. Islam datang belakangan untuk kemudian meluruskan akidah para nabi pada masa lampau yang kemudian sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam itu datang seperti itu abangku, jadi tidak dipaksakan. Maka ketika Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida, yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka, maka setelah datang kepada kami penginjil-penginjil atau pengabar-pengabar dari misionaris, kami menerima, tetapi kami bertanya dan kami temukan bahwa Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengakui bahwasanya yang datang mengajarkan kepadanya adalah bukan manusia. Ini pertanyaan besar bagi kami dan ya tak apa-apa kita jadikan sebagai bahan materi candaan untuk diskusi. Yang kedua, saya naik ke sini karena saya melihat saudaraku Samuel. Beliau biar beda akidah, kami lama ribut, kami sering bertengkar dulu-dulu dari WA, dari Zoom, akhirnya ada kerinduan tersendiri. Begitu saudara, terlepas kita beda akidah, kita adalah anak bangsa yang harus saling menjaga satu sama lain. Demikian, silakan. Siap. Oke, sebelum turun cuma dengar dulu ya. Siap. Penutup gua ya. Jadi buat teman-teman di bawah, juga buat teman-teman Tritunggal yang mengatakan, kau nggak pernah kulihat debat sama Zuma katanya. Jadi gini, Zoom, kita dulu udah debat, udah dari zaman dulu Zoom ya. Kalau Kita cakar-cakaran lempar meja bang. Donitan tuh masih baru belajar. Donitan masih pendana tuh pada saat itu. Nah, gue masih ada fotonya Zuma, gue screenshot, gue lihat dari sekarang. Ini kadang-kadang Zoom kita, ya kita yang seangkatan dulu tuh sekarang kita lihat tuh kayak udah beda ya. Maksudnya, udah tua ya. Sekarang kan begitu ya Zoom ya. Iya. Sekarang ini udah rambut putih ya. Untuk ada filter bang. Iya, cuman maksudnya itu kesan yang memberikan kesan kepada kita bahwa zaman telah cukup lama berlalu kan begitu. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya, walaupun saya debat sama Zuma lama, ini kita masih seperti ini. Jadi tolong buat teman-teman Tritunggal ya, kalaupun kalian debat sama saya, jangan membenci kemanusiaannya. Ini yang ngeri, Bro. Ya, beda paham bukan membenci kemanusiaannya, ini kok jadi membenci kemanusiaannya, jadi membenci manusianya. Nah, ini yang repot. Ya kayak orang kesurupan jadi. Nah itu aja dari saya biar teman-teman tahu ya. Bang Saya Samuel. sama Zuma ini teman lama debater lebih lama. Benar. Dan saya penutupan dari saya kata-kata saya buat Baik teman-teman di saudara bawah. Samuel, thank you saudara Siap, host. siap, Bro Zuma. Saya pamit ya, kita ibadah ya. Siap Zuma. Oke, sehat-sehat di sana, jaga diri baik-baik. Yuk, selamat siang. Selamat siang Bro. Nah jadi kantor desa Mekarsari. Lanjut host, saya sembari Google Map ini. Nah, dapat nih. Bagaimana? Siap Bunda, siap. Boleh Bunda, boleh. Inilah beruntungnya saya punya anak soleh-solehan. Makanya kita kalau bisa kita mendapatkan kekayaan, kaya kalian teman-teman. Karena dengan kekayaan kalian itu, meskipun orang tua kita di dalam kubur, dia bisa dapat manfaat loh dari kekayaan kita itu. Kayak gini tuh Bunda bilang kan. Itu kalau orang tua kalian Islam, bukan kayak aku.
Kalau kayak aku Hanya 3 perkara kan Bang Faruk. Hanya 3 Sekaya apapun. yang ditinggalkan. sekaya apapun aku, nggak ada manfaatnya bagi orang tua yang sudah meninggal. Gitu loh. Nggak ada manfaatnya sama dia. Tapi kalau kalian teman-teman, ya Allah, kayak ini bunda ini kan, kalah. Oke Bang Beruntung Faruk, kali nanti lah saya ya. mau banking dulu uangnya, nanti saya DM Bang Faruk. Atas Makasih, nama siap, ayah siap. saya. Oke Siap, Bang Faruk. Syukran bunda ya, Assalamualaikum. syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama kita dua kan, sama. Gimana Bang? Sama kita dua aku bilang. Iyalah, gimana mau bilang lagi ya? Eh, Ini masuk satu lagi. orang ini. Kak Nora kirim alamat Kak Nora ya. Assalamualaikum, Kak Nora. Assalamualaikum. Eda, Kak Nora, itu Ah, apalagi Sal? kirim alamat ya. Ada parcel. Iya, ini ada nih, yang ini jelas lah. Jelas. Itu Faruk ada alamatku. Terus, Main hapus saja, memang main hapus saja. karena RAM-nya ini kecil itu, RAM-nya ini kecil. Jadi udah mulai ngelek dia hapus semua lah. THR belum, ini belum THR, masih baru 6 hari Ramadan. Dan kalian bilang THR, sikit-sikit THR. Apalagi gini teman-teman ya, ini Iwan Villa ya. Ini cara cerdas dalam pemikiran Islam. Kita mau bersedekah nih sama orang tua kita, tapi kita nggak ada uang, nggak ada harta gitu loh. Bisa kita gunakan waktu kita teman-teman. Caranya apa? Khatamkan bacaan Quran di bulan Ramadan. Insya Allah. Padahkan untuk kedua orang tua. Ketika membaca Al-Quran itu tadi, bayangkan kebaikan kedua orang tuamu padamu. Bayangkan tuh. Sambil baca Al-Quran itu, bayangkan tuh. Alif Lam Mim, baca terus. Begitu khatam, hadirkan rasa itu. Rasa berterima kasih kepada orang tua itu di hadapan Allah. Gitu loh. Yakinkan teman-teman. Ini jangan udahlah nggak punya duit mau sedekah untuk orang tua, malas juga dia amal soleh baca Qurannya, kasihan orang tua yang sudah di dalam kuburnya. Masa menyisikan waktu, teman-teman satu juz itu kalau kalian baca itu paling 1 jam tuh. Kalau tarawih di tempat kita selesai jam 9 kan gitu. 1 jam, jam 10 udah kelar 1 juznya. Itu sudah tampil bacaannya itu. Udah pelan-pelan bacaannya itu. Paling kalau nggak salah 1 juz itu berkisar 7 sampai 8 halaman Sal ya. 20, 1 juz. Oh, 10 lembar, 20 lembar, 10 halaman. Iya, halaman ku bilang 10 halaman ya. 10 halaman 10. Setiap 1 juz itu 10 halaman. Iya. 10 halaman 1 jamnya cuman teman-teman, bayangkanlah. Masa kita pelit memberikan waktu kita cuman 1 jam saja teman-teman. Bayangkanlah. Orang tua kita dulu bertahun-tahun dia, puluhan tahun dia membesarkan kita, cobalah. Bertahun-tahun dia waktunya didedikasikannya ayah kita itu kan untuk Kalau dia ini Tuhan, kenapa manusia yang sejaman sama beliau memanggil beliau guru dan beliau memanggil si 12 ini murid gitu loh. Sementara orang yang 2000 tahun setelah dia nggak ada, ngaku menuhankan beliau. Nah, itu udah nggak nyambung Kang Chan. Jadi saya bilang, secara narasi ya kan, dan secara cerita. Abang, kakak, ini ada Henry dari Katolik. Silakan Henry. Ya pagi Ibu. Silakan Madam Kang Chan. Ya, ini kan ada titlenya, Yesus bukan Tuhan. Kalau naik ke atas berarti dia bisa narasi gitu loh. Orang naik ke atas kan berarti, oh itu, ini siapa Rum Islam? Oh apa tuh titlenya? Yesus bukan Tuhan. Ya naiklah dia. Itu kalau kita ya, kita kalau masuk rumah orang apa yang dibahas dia? Oh gini, oh naiklah aku kasih narasi. Ya kalau masih tanya, kadang-kadang gini, apa ini yang dibahas? Aduh. Bingung juga ya kan. Lah gimana caranya, dia nggak ngerti apa?
Aku 5 menit, setelah itu aku pergi. Tetapi Kang Chan sudah luar biasa. Jadi Kang Chan yang akan membantu. Tapi 5 menit gimana, Henry? Kau mau bernarasi? Henry. Boleh Bang. Boleh Bu. Ya udah silahkan. Begini Bu, kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan, kita tuh harus sepakat dulu Tuhan yang seperti apa gitu. Maksudnya Tuhan itu merujuk kemana? Nah, sepanjang saya memahami terkait dengan Yesus dikatakan Tuhan, itu Bentar, saya potong. Dek. Jangan bilang saya memahami, karena gini, standar kalau kita diskusi sama orang yang berbeda background, berbeda budaya, kan, karena kamu dari mana, Tuhan itu, ya, waktu kita belajar di sekolah, Tuhan itu adalah pasti, ya, penguasa tertinggi, nggak ada di atas dia lagi, pencipta langit dan bumi, apapun namanya itu, tidak ada di atas dia. Kalau masih ada di atas dia, bukan Tuhan namanya, karena Tuhan itu artinya sesembahan. Berarti dia adalah apa? Menunjukkan prioritas utama, ya kan? Dia bukan lagi orang yang di atasnya ada lagi, nggak ada. Jadi kalau sudah dibilang konsep Tuhan, kau sudah tahu Tuhan itu siapa? Sesembahan suatu kaum, ya kan? Gitu loh. Tetapi kalau ada manusia menuhankan manusia, berarti dia salah, karena kan konsep Tuhan itu bukan manusia, karena dia pencipta. Gitu. Jadi kalau kau tanya lagi sesuai pengertian kamu, ya ribet deh, karena kan harusnya bersumber dari KBBI, pengertian Tuhan itu apa. Jangan lagi tanya kalau kita diskusi menurut Kristen, Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Sejak kapan ada membaca sesuatu tuh Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar? Nah, itu kan penjelasan yang abakadabra itu. Terjadinya cuma hanya di Kristen, nggak ada di agama lain. Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Sejak kapan? Yang namanya, kita aja kalau nulis sesuatu nama huruf besar pasti dibuat. Karena apa? Menghargain dia, ya kan? Apalagi Tuhan, gitu. Jadi kalau kamu bilang begitu, agak aneh kamu. Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Henry, kalau kamu orang yang benar-benar membaca kitabmu, coba kau lihat sejarah hidup Yesus kau selama dia lahir sampai dia besar, apa yang dia lakukan? Gitu. Maka tadi saya bilang, narasi saya begini, kalau memang dia Tuhan, ya, pasti orang yang hidup sejaman dia, termasuk 12 murid, udah berkata dong dia Tuhan. Sementara dalam Bible kalian mengucapkan dia Tuhan itu Paulus. Ya kan? Kenapa murid-muridnya itu memanggil dia guru, dan dia memanggil murid-muridnya itu dengan murid, bukan umat. Saya lanjutkan aja ya dengan Bang Kang Chan ya. Aku benar-benar mau berangkat ini teman-teman ya. Sorry ya, maaf. Terima kasih semuanya. Enggak bisa saya tanggapi dulu Bu. Ya. Sebelum saya pulang, ya gimana? Ya gini Bu, terkait dengan Ibu mengatakan seperti itu, gini Bu ya. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu, Tuan, yang berarti penguasa, pemilik atau atasan gitu. Jadi gini, itu manusia sama manusia deh. Kau jangan, udah aku baca itu ya, udah dibaca. Tuhan itu adalah hak prioritas yang tertinggi. Kalau Tuhan itu antara, makanya saya bilang Tuhan itu bahasa zaman dahulu, sekarang sudah berevolusi. Tidak ada lagi kata Tuhan. Cuman kalau kau panggil Mister, orang bule, Mister, artinya apa? Tuhan juga gitu. Tapi bukan Tuhan. Jadi pengertiannya, saya masih bicara kok, gantian. Kau diam dulu. Gantian, orang masih bicara kok, gantian kau bilang. Kau dengar kuping kau dibuka dulu. Kok masih bandel? Jadi kalau kau bilang kepada Tuhan-Tuhan dan nyonya-nyonya, maksud kau Tuhan-Tuhan gitu? Ya kan? Maka saya bilang secara nih ya, saya bacakan ya. Maka saya bilang, ini ini bahasa yang kita tuh kok diskusi, janganlah masuk ke dalam kayak gini-gini, ini udah lewat ini. Ya kan? Gitu. Jadi kok tuanku itu panggilan hormat, biasanya untuk raja atau guru, ulama, di Minangkabau itu masih ada kata-kata begitu. Tapi kan udah nggak ada lagi tuh. Ya, jadi kalau sudah Tuhan berarti itu adalah
direct ke pencipta, nggak ada lagi di atas dia gitu, Tuhan gitu. Jadi nggak usah kau bilang apa dulu pengertian Tuhan dan Tuhan gitu. Apalagi nanti gini, Tuhan huruf kecil di mana? Coba kau baca di mana huruf Tuhan huruf kecil huruf besar, di mana aturan itu ada di Indonesia, di mana? Jadi kalau Tuhan dalam waktu itu kan aku bilang tadi ya, itu society di masyarakat ya, kalangan level bawah dulu menganggap bos-bosnya iya Tuhan. Nah, dulu kan pembantu itu iya Tuhan. Seperti kayak slave ya, budak ya dulu zaman dulu. Tapi sekarang mana ada pembantu, sekarang lebih garang lagi. Ya Bu, ya Pak gitu kan. Kadang-kadang si bosnya nggak mau dipanggil Tuan, Abang. Iya Bang gitu, panggil Abang aja dia gitu. Jadi udah berkembang. Kau lahir di tahun berapa kau gitu? Masa nggak ngerti perkembangan kata-kata? Diupdate Pak, diupdate ya gitu. Ya kan? Jadi kalau kita berbicara konteks, jadi gini, kamu harus menghargai Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Karena Yesus itu adanya cuma di Bible, bukan di Al-Quran. Di Al-Quran itu Isa Al-Masih dia, ya kan? Jadi kalau kita bicara Yesus, semua rekan-rekan saya, adik-adik saya, abang-abang saya, ini mengambil referensi dari Bible-mu. Jadi kalau kau nggak terima, bagaimana orang disampaikan dari Bible dia, tetap nggak terima? Ya itu derita kau yang paling dalam lah itu. Derita kau paling dalam. Kenapa? Seorang yang mengakui Kristen, dan ini adalah kitab suci, begitu kita sampaikan referensi ayat yang ada dalam Bible-mu, tidak kau percaya, itu derita kau yang paling dalam kali. Oke Kang Jan, aku turun ya semuanya. Aku benar-benar sudah ditunggu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Henry? Lanjut Kang Jan. Gimana Pak Henry? Silakan. Begini Pak ya. Makanya saya tadi mengatakan boleh saya gantian menanggapi. Ya gini Pak, terkait dengan penjelasan Ibu tadi, itu kan sesuai dengan pemahamannya dia, sesuai dengan keyakinannya dia, bahwa kalau sudah dikatakan Tuhan itu tidak ada lagi, itu yang udah maha tinggi gitu loh. Nah tapi begini Pak, terkait dengan iman saya seorang Katolik, sepanjang saya kan dasar keimanan saya itu Alkitab. Jadi gini, sepanjang saya memahami Alkitab, saya membaca Alkitab, terkait dengan Tuhan itu adalah sebuah panggilan, bukan sebuah merujuk kepada satu orang tertentu gitu. Jadi kalau panggilan Tuhan terkait dengan kata Tuhan di dalam Alkitab, sepanjang saya membaca Alkitab, sepanjang saya memahami Alkitab, kata Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan itu, tapi terkait dengan Tuhan itu, sepanjang saya membaca Alkitab, itu hanya diperuntukkan panggilan kepada Yesus dan Bapa. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang di sini Yesus bukan Tuhan, ya itu Anda mengambil narasi dari mana? Itu Anda mengambil pemahaman dari mana? Kalau Anda mengambil itu pemahaman dari Alkitab, saya mengatakan itu jelas-jelas salah. Anda coba baca lagi kembali Alkitab. Tapi kalau Anda itu memahami dari pengajaran yang lain di luar daripada Alkitab, ya saya bisa terima itu. Anda berbicara seperti itu. Tapi kalau Anda bernarasi seperti ini, Yesus bukan Tuhan, Anda mengambil itu pemahaman dari Alkitab, saya menyatakan itu sangat jelas salah. Terima kasih Pak. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan? Gini Pak, bukan seperti, kan penjelasan saya udah jelas Pak. Gini Pak, terkait dengan kata Tuhan di dalam Alkitab, itu dipakai sebagai panggilan. Dan itu dipakai kepada Bapa dan Yesus. Sepanjang saya membaca Alkitab, kata Tuhan dipakai kepada Yesus dan Bapa. Kalau terkait dengan malaikat, itu dipakai kata Allah. Bukan, kalau Roh Kudus dipanggil Tuhan bukan? Gini Pak, kalau karakter tentang Roh Kudus, kita harus pahamin dulu. Sepanjang saya membaca Alkitab, Roh Kudus tidak pernah dipanggil dengan kata Tuhan. Tapi dipanggil dengan kata Allah. Jadi ada, Pak Henry ada berapa Tuhan yang Pak Henry yakini? Ya gini Pak, saya tadi sudah mengatakan, kita sepakat dulu nih, pemahaman kita tentang Tuhan itu apa? Yang Pak Henry ajukan aja sebagai panggilan di dalam Bible, dan itu diadas kepada Yesus dan Bapa. Yaudah. Ya itu pakai udah itu pasti, aja. udah pasti Yaudah. jawabannya dua Pak. Sepanjang saya membaca Alkitab, Jadi Roh Tuhan Kudus itu bukan hanya Tuhan. Bukan Tuhan. Ya Bagus. jelas-jelas bukan. Sip. Tapi orangnya semua. Kalau Roh Kudus bukan Tuhan, Roh Kudus ini apa? Ya itu dipanggilnya Allah Pak. Oke, jadi ada berapa Allah Pak Henry punya? Kalau dibilang berapa Allah, Roh Kudus itu banyak Pak, malaikat itu banyak. Saya Bukan nggak ya, bisa saya tanya berapa Allah yang Pak Henry yakini?
Banyak. Ya kalau secara umumnya dikatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti itu 3. Tapi Roh Kudus ini banyak, Pak. Bukan merujuk kepada satu orang. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ada berapa Allah yang Pak Henry yakini kalau Roh Kudus ini Allah? Ya itu kalau merujuk kepada situ ada 3, Pak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, kapan Saya Yesus tidak disebut pernah- Allah? Gimana? Kapan Yesus disebut Allah? Kapan Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Bapak, ini kita bukan terkait pengakuan, Bapak. Ini saya membaca Alkitab, Bapak ya. Jadi kalau Bapak bertanya kapan Yesus mengakui dirinya Allah, ya itu enggak